Assalamualaikum, halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat tentunya ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama tentang rangka manusia dan pemeliharaannya. Siap ya? Mari kita mulai. Pernah terpikirkan gak sih oleh kalian mengapa tubuh manusia dapat berdiri dengan tegak? Jawabannya, tentu saja karena ada bagian tubuh yang menegakkannya. Bagian tubuh tersebut adalah tulang. Tulang merupakan bagian tubuh yang paling keras. Tulang terdiri dari sel-sel hidup, mineral, dan sejenis protein. Mineral penyusun tulang adalah kalsium dan fosfat. Kedua mineral ini menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang mengandung sejenis protein yang disebut kolagen. Kolagen adalah zat yang menyebabkan tulang mempunyai sifat agak lentur. Kira-kira berapa ya jumlah keseluruhan tulang pada manusia? Tulang pada tubuh kita berjumlah 206 ruas tulang. Ratusan tulang yang saling berhubungan tersebut dinamakan rangka. Rangka atau skelet merupakan rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Tulang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian atau artikulasi. Sistem rangka yang terletak di dalam tubuh dan dilindungi oleh kulit dan otot disebut endoskeleton. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lanjut untuk mengenal bagian-bagian rangka manusia. Rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama rangka kepala, yang kedua rangka badan, dan yang ketiga rangka gerak. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, rangka kepala atau otak. Disebut juga dengan tulang tengkorak. Tulang tengkorak memiliki 2 bagian, yaitu tengkorak bagian pelindung otak dan tengkorak bagian muka. Tulang rangka kepala atau tengkorak berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di bagian kepala, antara lain otak. Bisa kita lihat ya di bagian mana tulang ubun-ubun berada, tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang hidung, tulang sekat hidung, tulang mata, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Tengkorak bagian pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang kepala belakang, 2 tulang baji, 2 tulang tapis, dan 2 tulang pelipis. Tengkorak bagian muka terdiri dari 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, 2 tulang pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang air mata, dan 2 tulang hidung. Pada rangka kepala ini hanya rahang bawah yang bisa digerakkan sehingga kita dapat makan dan berbicara. Yang kedua, rangka badan. Susunan tulang yang disebut dengan bagian rangka badan pada rangka manusia ialah mulai dari leher sampai dengan panggul. Tulang belakang berbentuk ruas yang memiliki ruas tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang selangkang, dan tulang ekor. Jumlah ruas masing-masing tulang yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang selangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Pada tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di bagian dada, seperti jantung dan paru-paru. Tulang dada terdiri atas tulang hulu dilekati sepasang tulang selangka, tulang badan dilekati 7 pasang tulang rusuk sejati, dan tulang tajuk pedang atau pedang-pedangan. Tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk pipih, menghubungkan tulang dada dengan tulang belakang.
rusuk ada 3 jenis, yaitu tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang, dan tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Selanjutnya, tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu terletak di kiri kanan dada bagian atas. Tulang gelang bahu menghubungkan tulang tangan dengan tulang dada. Tulang gelang bahu meliputi tulang selangka berjumlah 2 pasang, tulang belikat berjumlah 1 pasang. Dan yang terakhir, tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul berbentuk pipi, terdiri atas 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak berbentuk pipa dan berluas-luas. Susunan tulang anggota gerak terdiri dari tulang anggota gerak atas atau tangan yang tersusun dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari tangan. Bisa dilihat di gambar ya, teman-teman. Tulang anggota gerak bawah atau kaki. Kedua kaki kita tersusun dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari kaki. Adapun yang dinamakan dengan sendi. Tulang manusia berhubungan satu sama lain. Hubungan antara tulang-tulang manusia disebut sendi. Ada sendi yang dapat digerakkan dan ada juga sendi yang tidak dapat digerakkan. Contoh beberapa sendi yang terdapat pada tubuh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sendi engsel adalah sendi yang hanya biasa digerakkan ke satu arah seperti engsel jendela atau pintu. Yang kedua, sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke semua arah. Hal tersebut terjadi karena tulang yang satu dapat berputar pada tulang lainnya. Yang ketiga, sendi pelana adalah sendi yang bergerak dari 2 arah, yaitu ke samping dan ke depan. Yang keempat, sendi geser adalah persendian tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Dan yang kelima, sendi putar adalah persendian tempat tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lainnya yang bertindak sebagai poros. Kita lanjut terus ya. Yang selanjutnya yaitu fungsi rangka. Rangka atau tulang termasuk salah satu alat tubuh pada manusia dan hewan. Apa yang terjadi jika tangan dan kaki tidak memiliki rangka di dalamnya? Tentu saja kita tidak dapat berdiri dengan tegak. Fungsi rangka bagi makhluk hidup adalah: yang pertama, menguatkan dan menegakkan tubuh. Yang kedua, menentukan bentuk tubuh. Ketiga, tempat melekatnya otot. Dan yang keempat, melindungi bagian tubuh yang penting dan halus. Bahasan kita yang terakhir ini tidak kalah penting loh, yaitu bagaimana cara memelihara kesehatan rangka. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dikarenakan rangka tubuh kita tersusun atas tulang-tulang, dan tulang tersusun dari berbagai mineral terutama kalsium dan fosfor, juga protein yang disebut kolagen. Karena kita memperoleh zat-zat penyusun tulang tersebut dari makanan, maka kesehatan rangka sangat berkaitan dengan kualitas makanan. Kita membutuhkan makanan yang mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor untuk menjaga kesehatan rangka. Vitamin D ini berfungsi membantu membentuk struktur tulang dan gigi yang kuat. Dalam proses pencernaan, vitamin D meningkatkan penyerapan kalsium. Vitamin ini banyak terdapat pada kuning telur, ikan, dan susu. Kalsium terdapat dalam susu, ikan, dan kacang-kacangan, serta buah-buahan. Tubuh manusia diperkirakan mengandung sekitar 1000 gram kalsium dan 99%-nya terdapat pada tulang. Fosfor banyak terdapat pada jagung, ikan, dan kacang-kacangan. Kita perlu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Selain itu, kita juga perlu minum air putih dalam jumlah yang cukup, karena air sangat penting untuk
proses metabolisme tubuh kita. Ada hal yang tidak kalah pentingnya loh, yaitu kurangi dan hindari makanan dan minuman yang dapat memperburuk kesehatan tulang. Seperti apa makanan dan minuman yang dapat memperburuk kesehatan tulang? Yang pertama, minuman bersoda. Kedua, garam, kafein, alkohol, dan minyak terhidrogenase. Ingat ya, boleh dikonsumsi asal jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu sangat tidak baik. Cara yang selanjutnya yaitu menjaga sikap dan postur tubuh. Sikap tubuh tertentu terbukti berdampak buruk bagi kesehatan tulangmu loh. Kalian tentu ingin hidup normal dan sehat, bukan? Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan tubuh, termasuk tulang-tulangmu. Agar pertumbuhan rangka tubuhmu baik, lakukanlah hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, usahakan berjalan, duduk, dan berdiri dengan sikap tegak. Kedua, sebaiknya tidurlah dengan posisi telentang, jangan membiasakan diri tidur dengan posisi tengkurap atau menggulung. Yang ketiga, jika mengangkat benda, sesuaikan dengan kemampuan tenagamu, jangan mengangkat beban berlebihan. Yang keempat, jika harus membawa beban seperti tas misalnya, usahakan agar tangan kanan dan kirimu membawa beban yang beratnya seimbang. Yang kelima, usahakan agar punggungmu tetap dalam posisi tegak saat mengangkat badan. Jadi, tekuklah lutut atau berlutut saat mengambil barang, jangan menekuk punggung. Jangan menggunakan sepatu berhak tinggi. Cara yang terakhir yaitu olahraga secara teratur. Jenis olahraga yang paling baik untuk menjaga kesehatan tulang adalah olahraga weight bearing. Weight bearing adalah olahraga yang membuat Anda melawan gravitasi, misalnya latihan beban, berjalan, mendaki, jogging, dan berdansa. Selain itu, juga jenis olahraga yang baik untuk menjaga kesehatan sendi, karena persendian juga sangat penting ya, yaitu jenis olahraga yang dapat memperbaiki atau memelihara kesehatan tulang, antara lain olahraga aerobik dengan intensitas sedang seperti bersepeda, jogging, yoga, atau stretching. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Semoga yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat.